Di sini subbab terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang Dirac-Taylor dan Maclaurin. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan Dirac-Taylor untuk fungsi fx 1 per x tambah 2 dengan pusat x sama dengan 1. Solusi yang pertama yaitu masukkan nilai x sama dengan 1 dan cari turunan pertama sampai seterusnya dari fungsi ini. Sebelum kita cari turunan pertama dan seterusnya itu, kita masukkan dulu nilai dari fx ini jika x-nya itu sama dengan 1. Kita dapat hasilnya itu 1 per 3. Kemudian masuk ke turunan pertama dari fx ini. Turunan pertamanya itu yaitu 1 per x tambah 2 kuadrat. Nah, setelah kita masukkan nilainya x sama dengan 1, kita dapat nilainya itu minus 1 per 3 kuadrat. Untuk turunan kedua itu didapat dari ini. Nilai dari turunan pertama ini diturunkan lagi, itu untuk turunan kedua. Sama untuk mencari turunan ketiga, nilai dari turunan kedua ini diturunkan lagi, itu untuk mencari turunan ketiga. Nah, hasilnya untuk turunan kedua setelah dimasukkan x sama dengan 1 yaitu 2 per 3 pangkat 3. Untuk turunan ketiga setelah dimasukkan x sama dengan 1 yaitu minus 6 per 34 dan seterusnya. Per 3 pangkat 4 maksud saya, dan seterusnya. Sehingga di sini kan kita ketahui rumus fx itu sama dengan fb itu maksudnya ini. Hasil setelah kita masukkan ini pusatnya. fb tambah f turunan pertama fb kali x kurang b per 1 faktorial ditambah turunan kedua b kali x kurang b kuadrat per 2 faktorial tambah seterusnya. Nah, itu rumusnya. Jadi setiap turunan itu ini derajat dari x kurang b ini juga bertambah. Nilai faktorialnya juga bertambah. Nah, jadi kita masukkanlah nilai fx yang sudah kita cari tadi ke dalam rumus ini. Maka kita dapat fx sama dengan f1 tambah f aksen 1 kali x kurang 1 b itu kan 1 karena pusatnya 1 per 1 faktorial tambah f aksen 2 kali 1 kali x kurang 1 kuadrat per 2 faktorial tambah turunan ketiga kali x kurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya. Nah, setelah itu kita masukkan nilai dari sini yang udah kita cari tadi. Nilai dari f1 kan 1 per 3 nih. Jadi fungsinya itu fx sama dengan 1 per 3 dikurang. Nah, nilai dari turunan pertama itu kan minus 1 per 3 pangkat 2. Kita masukkan minus 1 per 3 pangkat 2 dikali 1 faktorial kali x dikurang 1 tambah nih 2 per 3 pangkat 3 dikali 2 faktorial dikali x kurang 1 kuadrat dikurang nih 6 per 3 pangkat 4 kali 3 faktorial kali x kurang 1 pangkat 3 tambah dan seterusnya. Maka kita dapat rumus dari persamaan ini, fungsi yang ini yang udah kita cari ini, yaitu minus 1 pangkat n kali 1 per 3 pangkat n tambah 1 kali x kurang 1 pangkat n. Inilah rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari ini. Ini untuk mencari fungsi ini. Rumus Dirac-Taylor yang bisa kita gunakan untuk mencari ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan Dirac-Taylor dari fungsi x pangkat 3 dikurang 2x tambah 4 di A sama dengan 2. Nah, untuk solusi pertamanya itu dari fungsi aslinya ini kita cari dulu berapa hasilnya dengan memasukkan nilai A sama dengan 2. Jadi fungsi A itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 tambah 4. Jadi hasilnya itu 8. Kemudian kita cari turunan pertama dari fungsi fx. Nah, turunan pertamanya itu 3x kuadrat dikurang 2.
Terus kita masukkan ini nilai A ini ke fungsi turunan pertama. Jadi kita dapat 10. Lanjut ke turunan kedua, yaitu dari turunan pertama ini kita turunkan lagi. Itu untuk turunan kedua. Masukkan juga nilai fungsi A sama dengan 2, kita dapat 12 hasilnya. Dan lanjut ke turunan ketiga. Turunan ketiga itu dari turunan kedua ini kita turunkan lagi, itu untuk turunan ketiga. Jadi karena turunan ketiga ini langsung dapat nilainya koefisien, nggak pakai variabel lagi, jadi itu udah langsung jadi hasilnya. Kemudian masuk ke bentuk deretnya. Nah, rumus untuk bentuk deretnya itu yaitu f pangkat n kali a per n faktorial kali x kurang a pangkat n. Nah, kita masukkan mulai dari fungsi aslinya, fungsi ini. Fungsi yang pertama, fungsi kedua. Fungsi yang pertama dengan memasukkan nilai A sama dengan 2, jadi F2 tambah ini lanjut ke turunan pertamanya, jadi F aksen 2 kali ini sesuai rumus ini X dikurang 2 pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, di sini kenapa nggak dibuat X dikurang 2? Karena itu nanti jadinya kan X dikurang 2 pangkat 0. Nah, setiap yang dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi nggak dimasukkan ini nilai X kurang 2-nya. Begitu seterusnya sampai ke fungsi turunan ketiga. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari setiap fungsi yang udah kita cari tadi. Nah, kayak gini. Fungsi aslinya kan kita dapat tadi 8 nilainya. Jadi kita masukkan nilainya 8. Lanjut ke turunan pertama. Turunan pertama tadi kan kita dapat 10 nih. Nah, jadi kita masukkan 10 dikali X kurang 2 pangkat 1 per 1 faktorial, begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita sederhanakan hasilnya. Jadi kita dapat deretnya itu nih 8 tambah 10 kali X kurang 2 tambah 6 kali X kurang 2 pangkat 2 tambah X kurang 2 pangkat 3 tambah seterusnya. Nah, ini tuh hasil akhir dari deret Taylor yang kita cari. Kita lanjut untuk contoh soal nomor 3, yaitu cari deret Maclaurin untuk fungsi X dari 2 tambah X per 1 kurang X. Nah, rumus untuk deret Maclaurin ini kita bisa gunakan dengan rumus ini. F pangkat N dari A per N faktorial dikali X kurang A pangkat N. Nah, solusinya yang pertama yaitu kita cari turunan dari Fx untuk mendapatkan rumus akhirnya ini. Kita mulai dari fungsi yang fungsi aslinya. Kita misalkan X itu 0. Kita masukkan nilainya 0, jadi dapat 2. Kemudian fungsi ini kita turunkan untuk turunan pertamanya. Nah, kita dapat turunan pertamanya itu 3 kali 1 kurang X pangkat minus 2. Kita masukkan 0 juga. Nah, kita dapat hasilnya 3. Untuk turunan kedua juga kita cari nilai turunannya dengan menurunkan hasil dari turunan pertama ini. Dapat hasilnya 6, untuk turunan ketiga dapat hasilnya 18. Kemudian kita masuk ke deret Maclaurin. Nah, untuk deret Maclaurin itu rumus yang digunakan seperti ini. F0 per 0 faktorial per tambah F aksen 0 per 1 faktorial kali X sesuai rumus ini sampai seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari setiap fungsi yang udah kita cari tadi, mulai dari F0 fungsi aslinya sampai ke fungsi turunan ketiga. Nah, jadi bentuknya itu jadi 2 tambah 3X tambah 6 X kuadrat per 2 faktorial tambah 18 per 3 faktorial kali X pangkat 3 tambah seterusnya. Atau hasil akhirnya itu yaitu 2 tambah 3X tambah 3X kuadrat tambah 3X pangkat 3 tambah seterusnya. Nah, ini adalah bentuk dari deret Maclaurin yang kita cari dari fungsi pertama ini. Ini adalah hasil akhirnya.